Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik dan sahabat semua? Semoga sehat dan tentunya tetap semangat. Berjumpa lagi dengan saya, Dadang Sukandi. Kali ini disajikan video pembelajaran pada materi menyunting teks deskripsi. Dalam menyunting teks deskripsi atau teks lainnya, perlu memahami huruf kapital, tanda baca, dan kata depan. Ketiga hal tersebut secara sepintas dianggap mudah, tetapi tidak sedikit yang kurang tepat dalam menggunakannya. Agar tidak terjadi kesalahan, ikuti penjelasan berikut. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada kata awal kalimat. Misalnya, matahari makin tinggi dan hawa sejuk memeluk kami. Kata pertama kalimat tersebut yaitu matahari, sehingga huruf pertama M harus kapital. Berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya Jakarta, Sungai Musi, Gunung Papandayan. Nah, ini sudah jelas bahwa kata-kata tersebut merupakan nama geografi sehingga huruf awalnya baik disimpan di awal kalimat, di tengah kalimat, maupun di akhir kalimat harus kapital. Berikutnya, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, ia membeli pensil, buku, dan penggaris untuk keperluan sekolah. Pemerincian dalam kalimat tersebut yaitu pensil, buku, dan penggaris, sehingga harus dipisahkan dengan tanda koma. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sementara, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, saya bersuah foto, sementara dia memilih menikmati secangkir kopi dan keripik pisang. Kalimat tersebut merupakan gabungan dua kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk setara yang dihubungkan dengan kata penghubung sementara. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, ketika saya berkunjung ke rumahnya, dia sedang berada di luar kota. Pada kalimat tersebut, tanda koma digunakan setelah anak kalimat ketika saya berkunjung ke rumahnya. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, menuju puncak Pantan Terong cukup menanjak dan curam. Meskipun demikian, banyak wisatawan yang datang ke sana. Ungkapan penghubung pada kalimat tersebut yaitu meskipun demikian, yang disimpan pada awal kalimat kedua. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru. Misalnya, oh, iya, wah, aduh, hai. Tanda koma juga dipakai sebelum dan atau sesudah kata sebagai sapaan, seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, wah, indah sekali pemandangan di Gunung Papandayan. Betul kan, nak? Setelah kata seru wah dan sebelum kata sapa anak menggunakan tanda koma. Yang terakhir, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di Bandung, ke Jakarta, dari Surabaya. Biasanya, kata depan selalu tertukar dengan imbuhan. Cirinya, jika menunjukkan tempat, maka di, ke, dan dari adalah kata depan dan bukan imbuhan, sehingga penulisannya harus terpisah dengan kata yang mengikutinya. Sebagai latihan, huruf kapital, tanda baca koma, dan kata depan, berikutnya diterapkan ke dalam teks deskripsi.
Nah, itu tadi penjelasan tentang huruf kapital, tanda koma, dan kata depan untuk keperluan menyunting teks deskripsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.